Iya teman-teman, karena gini loh, sebanyak-banyaknya data yang kita tampilkan, ini Bang Jeki sudah berapa kali bahas sama kita. Apapun yang akan kita tampilkan sama mereka, takyah mereka itu banyak. Bayangkan, buku, bahkan Al-Quran mereka sendiri yang menerjemahkan mereka, itu dikatakan terjemahan Kristen. Kadang-kadang saya ngelus dada gitu loh. Saya sendiri, kalau seandainya ya, saya punya keluarga nih. Saya menerbitkan satu karya, mahakarya indah umpamanya. Lalu tiba-tiba ada tetangga lain nih, yang mengklaim itu buatan, bukan mengklaim, sorry, mengakui otoritas itu buatan si Timothy Al-Awal. Sedangkan ada orang yang di sebelahnya lagi nih, mengakui itu adalah punyanya. Keluarga saya mengatakan, oh itu bukan buatan Timothy, itu keluarga yang ketiga sana. Sakit hati nggak saya? Sakit hati dong. Ya bagaimana mungkin nggak sakit hati, wong itu buatan saya kok. Lah ini penerjemahnya dari Muslim sendiri, dituduh buatannya orang Kristen. Kalau seperti itu, pasti sudah ada yang memprotes. Pasti sudah ada gerakan-gerakan yang, ya tadi yang saya katakan, bahwasanya mereka ya akan mengkritik gitu loh. Bentar, itu contoh ya, kalau di dalam bahasa, di dalam ayat berapa ya, kalau nggak salah itu An-Nisa atau Al-Imran ya, saya lupa. Sambil kita ini ya teman-teman ya, sambil saya mencari ayatnya, teman-teman juga kalau ada yang mau naik silakan ya teman-teman ya. Kita sangat terbuka sekali jika ada yang ingin berdiskusi secara santai. Ya, mengutamakan adab dulu dong. Ya, adab lebih utama daripada ilmu. Kalau seandainya hanya mau mengakal-akali orang, saya juga bisa. Iya, betul ya. Dia juga nggak open, bahkan lebih dari 5 pertanyaan. Saya kadang-kadang lupa ya, karena karena kan saya bukan ini ya, bukan pemilik Komal ya. Kalau pemilik Komal kan udah ketetapan nih peraturan bahwasanya kalau ada yang mau bertanya wajib open cam. Ya, saya udah lupa ya. Nanti teman-teman bantu ingatkan lagi di bawah, seandainya saya sempat lupa lagi nih. Contoh. Iya, memang dari dulu Bang Christian. Saya udah tahu kok wataknya seperti apa. Tapi kalau nggak dinaikin, ya kita nggak akan ada bahan. Tapi sebelumnya saya bukan saya yang naikin ya teman-teman ya, karena saya pun mau lihat ini teman-teman yang mau naik itu nggak bisa di sini. Iya Kak Maria. Sudah terus moderator itu bro, nggak kelihatan ya? Nggak, bukan gitu bang. Saya tekan multi guys itu nggak bisa. Unmute bisa. Unmute bisa, dengan mute juga bisa. Buka kamera bisa, tapi multi guys nggak bisa. Iya, dengan Bro Sinambela nggak kondusif ya, karena kayaknya beliau nggak ngerti apa-apa itu. Oke. Apakah ada yang lain, teman-teman? Dari Lintas Iman, saya masih mempersilakan. Ya, kalau masih ada, teman-teman boleh request ya, agar boleh ngobrol dengan kita dalam kesempatan ini. Teman-teman boleh sampaikan requestnya, dan saya akan bantu teman-teman untuk naik ya. Ya, silakan Bro Timothy. Wah, ini lagi. Iya, selamat malam Bang Miftahul. Ya, selamat malam. Iya, seperti kata Bang Gufron, kata Mas Gufron ya. Salam toleransi, salam sehat, salam ini. Iya, silakan Bang Miftah. Ada yang mau disampaikan? Oh iya, ambil aja tuh. Gufron itu nggak apa-apa kok. Orangnya, oh itu Wali Majidub ya Bang ya? Itu orang sesat, ambil aja nggak apa-apa. Orang sesat, tapi denger ya. Aku sempat sampai sekarang masih berpikir kok bisa setenar itu di Indonesia. Gimana katanya? Iya dong, sampai sekarang aja ponpesnya itu masih berkembang. Tapi gini Bang, kita fokus dengan tema. Kita fokus dengan tujuan Komalnya Bang Jeki ya. Itu hanya sekedar guyonan doang. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Oh berarti dosa autan sudah nggak ada ya? Sudah ditebus Yesus gitu? Apa nih? Berarti bisa diulang nggak? Soalnya suaranya agak sedikit kecil. Dosa
Oh ya, Bang Miftahul, mohon maaf, saya hampir lupa lagi. Abang bisa open cam? Nah ini awal itu gimana? Nggak on cam. Bang, abang bisa open cam? Ya, bentar. Itu kalau on cam kemana? Kenapa? Ini sudah menjadi peraturan dari komalnya Bang Jeki. Untuk teman-teman muslim yang ingin berdiskusi dengan kita, silakan open cam ya. Iya, silakan Bang. Sebentar gimana? Nah, Ya. asik. Mukanya agak sedikit familiar dan siapa gitu. Ya, silakan diulang lagi pertanyaannya Bang. Oh berarti dosanya Otan sudah dihapus dengan menyalip orang gitu. Abang tahu nggak pengertian penebusan itu apa? Apa coba? Iya, penebusan itu sama dengan kata kafarah. Kafarat dalam bahasa Ibrani artinya menghubungkan kembali yang terputus antara Allah dan manusia. Kata menebus dosa mungkin kurang tepat. Tapi yang tepat adalah menebus manusia dari dosa. Itu lebih tepat. Kenapa? Karena manusia itu jatuh di bawah kuasa dosa nih. Nah, manusia nggak akan mampu untuk terlepas dari dosa itu. Kenapa? Ya karena manusia itu fitrahnya lemah. Nah, jadi tujuan ketika Tuhan Yesus turun dalam rupa manusia, firman Allah turun dalam rupa manusia, yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus itu, dengan kematiannya di atas kayu salib, ia telah membebaskan semua orang dari kungkungan kuasa dosa, dan mengantarkan mereka pada kerahiman Allah. Nah, jadi lebih tepat apa? Menebus manusia dari dosa, bukan menebus dosa manusia. Mungkin kurang tepat itu bahasanya. Maksudnya gimana? Berarti Otan atau manusia gitu nggak punya dosa saat penyaliban Yesus gitu. Ya udah, gini deh Bang. Kira-kira nih, menurut Abang ya, dalam Islam itu apakah yang diselamatkan itu dosanya atau manusianya dari dosa? Ini kita nggak bahas penebusan ya, kita hanya membahas tentang konsep keselamatan. Nah kalau dalam Islam itu apa? Surat An-Nisa 124. Oke. Itu mereka yang berbuat baik dan beramal soleh dan beriman mereka masuk surga, kan ada apa? Betul. Tapi yang saya tanyakan tadi itu gitu. adalah, saya juga tahu itu Bang, karena dalam Islam itu yaumul mizan ya, pertimbangan baik dan jahat saya tahu. Tapi yang saya tanyakan adalah keselamatan yang yang Allah berikan kepada manusia itu apakah dalam gini, kan dalam Islam itu kan dikatakan bahwasanya orang berdosa bisa bertaubat dan selamat, betul ya? Tapi yang jadi pertanyaannya itu apakah dosanya itu yang diselamatkan atau manusianya dari dosa? Bagi yang bertobat ya. Ya manusia diselamatkan, dosanya dihapus gitu kalau sudah bertobat. Tapi faktanya Dan saya lihat itu umpama nih, teman-teman tahu Real Beck ya, mantan aktor film, mantan aktor film ini, aduh saya nggak nyaman lagi nyebutnya. Tahu ya pekerjaannya yang dikenal sebagai Naufal itu. Ujung-ujungnya kan sekarang fitrahnya udah mulai kayak kembali lagi tuh, yang dulunya tertutup, udah nggak mau lagi jatuh kepada bintang film POR itu. Tapi kan tindakannya sekarang udah mulai berubah sampai ada orang yang mempertanyakan keislamannya. Nah kira-kira menurut Anda, apakah orang yang sudah bertaubat suci seperti bayi yang baru lahir, dia tidak lagi bisa berbuat dosa? Ya harus benar-benar taubat namanya. Itu POR itu apa sih? Aduh, saya nggak nyaman lagi ngomongnya. Film dewasa, Pak. Oh, dewasa. Itu siapa? Iya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Masa nggak tahu? Kan sekarang tenor itu. Tahun 2025 tenor itu. Artis Siapa? ini. Bertaubat menjadi seorang muslim. Itu sampai diundang di Indonesia dan Malaysia, Pak. Aslinya dari mana? Beliau dari Jepang. Nanti Bapak cari aja di internet deh. Oh, gitu. Tapi jangan sampai buka video masa lalunya ya. Takut saya. Iya. Maksudnya kenapa? Nah, yang saya tanyakan nih, dia kan bertaubat nih. Dia bertaubat menjadi seorang muslimah dengan bercadar tertutup gitu ya. Nah, bahkan diundang di Indonesia maupun juga di Asia Tenggara. Oh iya. Oke. Tapi akhir-akhir ini
cara hijabnya udah mulai lepas nih. Yang dulunya tertutup sampai leher, sekarang hanya bagian kepala doang. Dan beberapa orang mempertanyakan keislamannya. Bahkan terkesan dia udah mulai nakal katanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seorang yang sudah bertaubat dan digambarkan seperti bayi yang sudah baru lahir ya, tidak mengenal dosa, apakah dia ini apakah dia ini betul-betul terlepas dari dosa atau masih bisa berbuat dosa? Iya, itu tergantung orangnya, ya bisa melakukan. Enggak, gini, itu bukan tobat nasuha yang benar-benar Tobat nasuha. Itu Nah, jadi kalau Anda bisa mengenal itu, ada Bapak. ada tuh memang bajunya nggak pakai baju panjang gitu di beritanya. Iya. Tuh Anda tahu tuh, tapi kok kayak pura-pura nggak tahu ya? Ya. No, enggak, yang cuma saya tahu tuh pakai baju panjang, saya kurang ngikuti kalau gitu. Bukan cuma kurang ngikuti, Bang. Juga, tergantung orangnya juga ya. Sebenarnya gini, Pak. Pak, saya kan nggak mau ditanggung sendiri gitu loh. Baik buruk itu bisa ada akibat yang ditanggung sendiri, nggak ditanggung orang Tapi lain. kan katanya Pak, gitu. kalau orang yang mualaf bahkan dia ingin menjalankan fitrahnya sebagai seorang muslim, dia terlahir seperti bayi yang tidak lagi berdosa. Betul kan? Iya. Nah, tapi kenapa dia masih bisa melakukan hal-hal yang dilanggar oleh perintah agama? Masnya yang mana? Yang kayak tadi itu? Iya. Oh, ya walaupun masih ada kesalahan lagi, kehilafan dia lagi ya. Pak Miftah bisa nggak kameranya gini, mukanya menghadap di kamera? Ah, gitu Pak. Ya, Jangan setengah Pak, jangan setengah. Jangan setengah Pak. Saya. Ini sudah peraturan Pak. Jika mau buka kamera. Pak Miftah, ini sudah menjadi peraturan di Komal ini, gitu loh. Iyalah ini. Nah, gitu dong. Nah, oke. Baik. Nah. Kalau Anda mengakui bahwasannya taubah nasuha dari seseorang yang awalnya nih fitrahnya udah baik ya, kembali seperti bayi lagi. Anda bisa mengetahui kalau dia ini yang telah disucikan oleh Allah bisa berbuat salah lagi. Tapi kenapa Anda merasa heran nih? Kalau manusia yang diselamatkan dari dosa, mereka bisa berbuat jahat kembali. Lalu Anda mempertanyakan, berarti penebusan itu gagal. Berarti hal yang sama juga bisa saya tanyakan dong. Berarti manusia yang mendapatkan hidayah Allah bisa melanggar hidayah Allah, padahal Allah itu maha kuasa. Oh gitu. Memang iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sudah, kalau jawaban seperti itu saya juga menjawab hal yang sama. Bahwasanya gini. Iya. Bahwasanya gini, Papa. Bahwa orang yang telah beriman kepada Kristus, mereka semua pada hakikatnya diselamatkan. Pada dasarnya secara nyatanya mereka diselamatkan. Bagi mereka yang percaya dan melakukan tindakan dari Kristus itu sendiri. Tapi ketika mereka kembali lagi ke jalan yang sama, mereka menyia-nyiakan kemerdekaan Kristus itu. Maka itu Rasul Paulus pernah mengatakan begini nih, kata Rasul Paulus ya, dalam Galatia 5 ayat 13. Kamu sudah merdeka, maksudnya kamu sudah bebas dari dosa. Jangan kamu jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kita aja ditegur loh. Berarti nggak ada fungsinya kalau penyaliban Yesus kalau gitu. Oke, berarti pertanyaan saya juga nih. Berarti hidayah Allah tadi juga tidak ada fungsinya dong. Hidayah Allah itu tidak ada fungsinya kepada seseorang yang jatuh kepada film PORN, ya. Kepada film PORN, lalu menjadi seorang muslim yang fitrahnya udah bertutup. Lalu Anda katakan taubatnya itu nggak sempurna, taubah nasuhannya nggak sempurna. Berarti hidayah Allah itu tidak berguna gitu ya? Ya bukan daya tidak berguna, ya terkadang orangnya gini loh. Ya sudah, berarti saya katakan juga nih, penebusan itu berguna. Walaupun berbuat salah besar gunung, tapi kalau dalam hatinya ada iman, tidak ada. Nah, berarti Bapak juga nggak fair dong. Nanti Bapak mengatakan bukan hidayah. Gitu loh. Pak Miftah, boleh nggak saya ngomong Pak? Iya. Berarti Bapak nggak fair dong. Bapak membela fitrah Allah. Bapak membela hidayah Allah. Karena Bapak mengatakan itu kembali ke manusianya. Ketika saya mengatakan kembali kepada manusianya nih,
terhadap kemerdekaan Kristus, Anda katakan nggak berguna nih penebusan. Wah, berarti Bapak nggak fair dong, Bapak nggak adil dong untuk menilai. Nggak ada di mana? Nah, enggak, kan gini, kalau kepercayaan Otan kan sudah ditebus dosanya sama Yesus dengan penyalipan. Kalau Terus? Otan masih ada dosa kan berarti kan nggak ada gunanya Yesus ada di tiang salib itu. Ya sudah. Kalau begitu, Anda juga percaya dong, hidayah Allah itu tidak berguna ketika seseorang itu bisa jatuh dalam dosa lagi. Nah, ya, itu namanya keyakinan. Kalau iman itu bisa bertambah, kedepannya juga bisa. Ya sudah, kurang, kalau gitu lah. Bang, gini Pak Miftah, bukan Abang ya. Gini ya Pak Miftah ya. Maka itu penebusan Kristus itu tetap berguna bagi orang yang menjalankan dengan setia dan taat. Terhadap apa? Terhadap penebusan yang memerdekakan mereka. Sama seperti kayak gini deh. Kita pakai logika kayak gini Bang Miftah. Penebusan dosa, gitu loh. Ya udah, saya juga intinya kepada hidayah Allah. Iya. Kalau dalam Islamnya fair aja gitu loh. Ya apa? Sebenarnya nggak fair Bang, karena gini, kalau hidayah Allah dibela dengan alasan itu kembali kepada manusianya, Allah itu maha kuasa loh. Hidayah itu diberikan secara cuma-cuma. Bagaimana mungkin hidayah itu dapat dijalankan? Yang menjemput hidayah. Nah, kalau nggak mau menjemput kan Ya sudah, hal itu juga sama. Kalau seandainya mereka udah tahu nih, mereka ditebus, mereka udah tahu mereka sudah mendapatkan karya penebusan Kristus, tapi mereka sia-siakan penebusan Kristus dengan cara berbuat dosa, berarti mereka tidak menghargai penebusan itu. Gitu aja kok, Nah, iya kan percayaan orang Kristen kan gini. Bang, jangan menyimpulkan kepercayaan orang Kristen kalau Anda tidak tahu. Gimana gitu loh. Di Bible aja ada tuh, kesalahan bapak tidak bisa ditebus. Kesalahan anak juga. Iya, memang betul. Kesalahan manusia itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Tapi lucunya dalam keyakinan Islam, dosa istri itu bisa dilimpahkan kepada seorang suami di akhirat. Saya belum selesai. Bahkan gini, Ustadz Felix Xiao mengatakan bahwasanya kalau si istri tidak taat, Allah akan menanyakan sang suami. Padahal yang salah istri bukan suami. Tapi kita nggak bahas itu. Kita membahas Yesekiel 38 yang Pak Miftah singgung itu. Bedakan dosa asal dengan dosa tindakan. Kalau dosa tindakan, kesalahan saya nggak bisa ditanggung oleh orang lain, betul. Tapi kalau dosa asal, artinya apa? Mereka ini tidak lagi mendapatkan kekekalan, itu dia, semua orang dapat. Itulah yang diwariskan oleh Adam kepada kita. Gak paham? Gak paham? Nah, ini Adam ini asalnya keturunan Adam atau bukan? Islam ini keturunan Adam atau bukan? Nah, kalau orang Islam mengakui keturunan Adam. Kalau mengakui keturunan Adam, kenapa Adam yang jatuh berdosa diturunkan ke bumi? Kalian masih tetap di bumi, bukan di surga. Nah, kan karena melanggar. Loh, yang melanggar kan Adam. Yang melanggar itu kan Adam. Yang melanggar itu kan Adam. Kenapa kalian tidak langsung dapat ke surga? Atas bisikan iblis gitu loh. Pak Miftah, saya tanya sama Anda nih. Kita pakai logika ya, kita pakai logika. Yang membuat Anda di bumi bukan di surga itu siapa? Maksudnya gimana? Saya tanya sama Anda gini. Saya tanya begini. Kenapa Adam diusir dari surga? Karena melanggar yang diperingatkan Allah, jangan makan bau ini. Oke, yang salah di situ siapa? Yang salah di situ siapa? Adam atau yang salah di situ siapa? Adam atau anak-anak Adam? Karena dibisiki iblis. Yang salah di situ Adam atau anak-anak Adam? Ya Adam. Ya sudah, kalau Adam salah, harusnya dia yang diturunkan dong. Jangan Kain dan Habel, jangan Kabil dan Habil. Tapi lucunya, Anda percaya Kabil dan Habil turun karena Adam juga turun di bumi. Kan mereka nggak salah. Nah iya, nah itu kan sudah berketurunan Adam dan Hawa itu lah. Berarti Allah tidak adil. Berarti Allah tidak adil. Ya adil. Kok adil gini loh Pak? Gini Pak, Bapak, Pak Miftah, pakai logika yang cerdas sedikit. Sama Allah gitu. Ya sudah, kalau memang Anda percaya bahwasanya Kabil dan Habil itu jatuh di dalam bumi karena Adam juga jatuh ke bumi, berarti Allah itu juga memiliki sifat yang berarti Allah menetapkan dosa Adam itu diberikan juga kepada Kabil dan Habil.
Ya Betul nggak? enggak. Gini saya tanya dulu, kenapa kok ada dosa waris dalam Kristen itu kenapa? Ya karena ada Dosa melanggar waris. perintah Allah. Kenapa? Karena ada melanggar perintah Allah. Terus? Atau Ya enggak sudah, diampuni karena ada sama melanggar Allah? perintah Allah, anak-anak Adam pun juga tidak memiliki hidup yang kekal lagi. Itulah yang disebut dosa asal. Nah iya, karena Adam nggak diampuni sama Tuhan gitu. Diampuni, nanti ketika Kristus datang, ya faktanya ketika penyaliban sudah selesai, Loh, apa Adam hubungannya dan keturunannya sama diselamatkan Kristus? loh. Nggak gini, apa hubungannya Adam sama Kristus? Ada dong, Katanya kan jauh sekali. ada tuh. dong, ada dong. Nggak ada, apanya yang ada? Loh, yang mengatakan tidak ada klaim siapa? Nah nggak gini, masalahnya Adam sama Kristus hubungannya apa? Jaraknya Oke. berapa ribu tahun gitu loh. Ya sama, nggak ada juga hubungannya antara Nabi Muhammad dengan Adam, tapi mengaku sebagai tuannya Adam. Tapi ya udah deh, gini aja deh, gini. Nggak gini. Ada di tiang langit itu nama Allah sama Muhammad ketika Nabi Itu Adam hadisnya doif, diciptakan Pak. atau apa Itu gitu hadisnya loh. maudhu. Mau saya tunjukkan, Pak? Ada. Nggak gini aja tentang Tunggu. Tadi Bapak mengatakan, waktu Adam itu bertobat, dia melihat nama Nabi Muhammad di atas singgasana arsy-Nya Allah, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, itu riwayatnya hadisnya doif atau maudhu atau Ya, sahih? enggak. Saya tanya Kalau- sebelumnya, itu hadisnya doif atau maudhu atau sahih? Itu tentang pernikahan Adam sama Saya tanya terkait pernikahan Adam, maharnya dengan melihat nama Nabi Muhammad di singgasananya Allah Ars, itu hadisnya daif atau maudhu? Ya kalau tentang hadis saya kurang paham. Gini aja. Ya yang- sudah, kalau kurang paham kenapa Anda kutip? Itu hadisnya maudhu, Pak. Itu hadisnya maudhu, Pak. Itu hadisnya Nggak, gini dusta. aja. Itu Apa- hadisnya dusta. Nih, saya Nggak, tunjukkan apa sama Anda. hubungannya Adam sama Kristus Tunggu. itu apa Kita gitu? clearkan dulu. Ya. Anda minta maaf sama saya. Sorry, Anda minta maaf kepada seluruh umat Islam bahwa Anda mengutip riwayat yang doif. Lah, ngapain? Kan memang ada tulisannya gitu. Hadisnya doif, maudhu atau sahih? Hadisnya Enggak. doif, maudhu atau Ya, sahih? saya Hadisnya doif, maudhu atau sahih? Nah, kalau tentang hadis kan nggak paham gitu. Pak, kalau Ini hanya aja. mau mengutip, Pak. Kalau hanya ingin mengutip, saya juga bisa mengutip dongeng. Kalau hanya bisa mengutip, saya juga bisa membuat legenda-legenda. Sebentar, gini aja. Di Tunggu dulu. Sepakat dulu sama saya. Bahwasanya Anda tidak tahu hadisnya doif dan maudhu, dan Anda mengakui kesalahan Anda. Lain tentang masalah itu ngapain? Nah, saya intinya. Gini lah, Bang. saya Gini, Bang. kurang paham tentang Otoritas hadis. agama. Itu nama Allah dan Nabi Muhammad. Waktu Nabi Adam. Gini loh, Pak. Yang saya tanyakan itu adalah ketika Anda tidak tahu, bagaimana mungkin Anda bisa jadikan itu sebagai hujah kepada saya? Dan enggak, saya cuma cerita, enggak ngajari Pak, situ kok. ini Pak, Yang adanya mohon maaf, Pak, gitu. diskusi kita ini diskusi ilmiah, bukan dongeng, Pak. Saya nggak suka Nah, dongeng. yang enggak gini, saya tanyakan gini. Tadi apa hubungannya Adam sama Nabi Adam sama Saya akan jawab dengan syarat. Anda mengakui bahwa riwayat yang Anda kutip tadi doif dan maudhu, dan ada salah dalam hal ini. Ya, saya kurang paham. Gitu aja, Mas. Ya udah, bilang aja minta maaf, kayak susah banget. Apa hubungannya Nabi Adam sama Kristus itu apa gitu loh? Ada dong hubungannya. Apa coba? Kejadian 3:15 yang mengatakan bahwasanya anak dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan menurut tradisi orang-orang Kristen, bahkan Yahudi, walaupun Yahudi nggak percaya Yesus ya, itu Mesias. Itu Mesias. Mesias keturunan Adam itulah nanti yang akan menyelamatkan umat manusia. Karena Mesias itulah yang membuat Adam itu diterima oleh Allah. Maka itu kalau kamu tanya nih, apa hubungan antara Yesus dengan Adam, ya ada. Karena dia sang keturunan Adam itulah yang nantinya akan menyelamatkan Adam dan keturunan-keturunan yang lain. Udah ya? Ya, masa penebusan dosa dan menyalib Yesus itu apa hubungannya gitu loh? Gini loh Pak ya. Enggak, Sekali lagi saya kasihan ulangi kembali. Yesus kan nggak salah apa-apa gitu loh. Nah, kalau menurut mu'alaf dari Belanda itu pernah baca. Saya udah baca Pak. Mu'alaf dari Iya, Belanda ini kalau- double banget gitu loh. Saya tahu yang Anda kutip. Martin Links umpamanya. Saya tahu double banget. Nah, iya, kalau dalam Islam Karena gini itu, Pak, kalau karena gini Pak. ada dosa, Kenapa ya, saudara-saudara Muslim bisa percaya maaf, bahkan saya mualaf, gitu loh. bahkan mualaf yang dikatakan pinter ternyata nggak pinter,
mengatakan bahwasanya penebusan itu merasa janggal, tapi mereka percaya ada batu Hajar Aswad dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Ada yang dikatakan bahwa mencukur kemaluan itu bisa menghapus dosa sebaik-baiknya. Jadi saya bingungnya gini loh. Enggak gini aja. Saya bingungnya gini loh. Seremonial dengan cara Hajar Aswad. Adam sama Kristus itu apa hubungannya gitu loh? Udah saya jawab, saya males untuk jawab kedua kali, Pak. Kok males gimana? Saya udah jawab tanya. untuk kedua kalinya. Bahkan berkali-kali saya udah jawab itu. Nah, yang sekarang saya tanya nih kepada Anda. Kalau memang Anda percaya bahwasanya ada link akses antara risalah Nabi Muhammad kepada Adam, ya, kalau ada link akses antara Nabi Muhammad terhadap Adam, kenapa risalah Nabi Muhammad dan juga pewahyuan kepada Nabi Muhammad tidak menjelaskan bahwasanya ketika Adam diturunkan dari sorga, Kabil dan Habil tidak dinaikkan di surga? Padahal yang salah itu Adam. Nah iya kan sudah di bumi. Ya sudah di bumi, berarti Allah tidak adil. Maksudnya nggak adil gimana? Gini deh, pakai logika gini. Kalau saya di penjara, kalau istri saya di penjara, dengar ya. Kalau istri saya di penjara, amit-amit sih. Kalau istri saya di penjara, istri saya sedang hamil. Dia menjalankan proses hukum dengan cara ditahan. Apakah anak saya yang bersama istri saya di penjara ini masuk dalam sel penjara, atau sang anak ini dikeluarkan dari penjara? Ya kan ada yang di dalam apa? Buktikan sama saya, hukum undang-undang mana yang mengatakan anak itu tetap dalam penjara walaupun usianya itu masih di bawah usia 5 tahun? Ya kan dalam bimbingan ibunya biasanya kayak gitu ya. Pak, saya minta sama Anda, undang-undang mana yang mengatakan atau bukti mana yang mengatakan bahwasanya anak usia di bawah 5 tahun itu dalam penjara bersama ibunya dibolehkan atau diletakkan? Kurang paham gini aja. Kalau nggak paham, bagaimana mungkin Anda bisa sok tahu terhadap iman Kristen, Pak? Nah yang kayak gitu lah. Ya saya tanyakan apa hubungannya? Nah, tadi ketika saya tanya tentang Kabil dan Habil aja Anda nggak bisa jawab loh. Ngapil. Ya udah, sekarang saya tanya kembali lagi kepada Anda. Sekarang saya tanya lagi kepada Pak Miftah. Apakah Allah adil menurunkan Kabil dan Habil hanya karena dia anak Adam, padahal mereka tidak bersalah? Oh gitu nah. Nah kalau dalam Kristen gimana? Adam Ya itu karena kita udah mengenal yang namanya dosa asal tadi. Nah yang kayak gini lah. Kalau dalam Kristen Adam itu yang punya apa enggak ke sama Tuhan? Udah dijawab berkali-kali, Pak. Tadilah saya jawab. Yang saya tanyakan sekali lagi, nggak usah ngeles. Jadi orang tua minimal belajarlah untuk bisa ini juga, untuk mendengarkan. Yang saya tanyakan kembali lagi kepada Anda. Apakah Allah adil membuat Kabil dan Habil itu di bumi, padahal yang salah itu bapak dan mamanya? Dengan sudah di bumi, masa mau ke surga ngapain? Loh, sekarang pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa diturunkan dari surga? Ya kan itu melanggar yang di Kabil dan Habil melanggar gak waktu itu? Kabil dan Habil melanggar gak waktu itu? Ini kan belum ada. Walaupun belum ada, bukan berarti Allah membiarkan mereka juga diturunkan bersama Adam dan Hawa. Tinggal tarik aja bawa ke surga, Taman Aden itu. Kan gitu logikanya. Enggak gini kan sudah diturunkan. Kan gini Pak, saya kan menggunakan logika di penjara tadi nih. Ketika anak yang sudah dilahirkan oleh ibunya itu di dalam penjara, nggak mungkin anak itu juga dimasukkan dalam sel penjara. Karena yang salah ibunya, bukan anaknya. Ya nggak usah dian sama manusia gitu loh. Nggak usah Ya nggak udah. ada hubungan sama manusia. Kalau nggak ada gitu. hubungannya sama manusia, kenapa kalian itu menggunakan logika perbandingan manusia juga? Itu kan itu kepercayaan situ. Saya cuma bertanyakan. Sudah saya jawab, dan saya malas untuk berulang kembali untuk menjawab. Begini aja Pak Miftah. Ini, Saya mau tanya pertanyaan. satu aja Pak Miftah. Iya. Pak Miftah kan pasti mati ya Pak ya. Ya kita semua pasti mati, namanya apa? Setiap hamba itu pasti meninggal, makhluk ya. Setiap manusia Kita pasti kembali mati. kepadanya sang pencipta, nggak ada Ya. yang kalian kemana-kemana Oke. nggak ada. Ya maksud saya Pak Miftah kan pasti mati, pasti meninggal itu pasti Pak ya. Iya kita semua bukan muslim aja gitu loh. Iya Kita mau kembali ke maksudnya. Yesus gitu loh.
Ya, maksudnya kan saya mau bilang kan Bapak Miftah pasti mati, pasti meninggal. Itu pasti, Pak. Apa semoga itu atau mudah-mudahan? Enggak, kita apa ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang yang bernyawa itu pasti meninggal. Kita Iya, kembali berarti pada sang pencipta. Nggak pasti, ada Pak. kembali pada Yesus atau gimana, nggak ada. Maaf itu aslinya. Pasti Rasanya toh. gitu. Ya. Nah, kalau Bapak pasti mati, seandainya Pak dijauhkan Tuhan kiranya, kalau mau didekatkan boleh. Seandainya Bapak mati nanti sebentar, Bapak pasti masuk kemana, Pak? Ya kalau Muslim pada akhirnya juga ke surga gitu lah. Kalau Bapak mati nanti, apakah ada jaminan dari Tuhan Bapak masuk surga? Ya ada. Nah, di mana, Walaupun Pak? ada iman sebesar biji sawi, walaupun dia punya dosa, Sawi dia sih. pada akhirnya masuk surga gitu. Di mana jaminannya, Pak? Boleh saya tahu, Pak? Bapak mati langsung masuk surga, ada jaminan, Pak? Dia bukan langsung masuk surga. Kalau Muslim itu dibersihkan dulu. Itu Di mana? konsep apanya di mana? Di mana dibersihkannya? Neraka. Neraka. Oh, masuk neraka. Masuk surga gitu. Masuk neraka, maksudnya gini, Pak Miftah masuk neraka? Ya nggak tahu ya, kita semua Loh, kan langsung masuk surga. Kalau bentar kita Pak tahu, Miftah. Kalau Pak Miftah tadi bilang saya pasti mati, lalu keselamatan Pak Miftah, waktu Bapak mati, Bapak masuk neraka. Begitu? nggak gini aja. Terus kalau nonton gimana? Kok gini aja? Nggak, gini aja. Maksud saya gini, Pak. Kalau Bapak bisa menyatakan bahwa ada keselamatan yang pasti di dalam keyakinan Bapak, tunjukkan dalilnya sama saya bahwa ada jaminan dan kepastian Pak Miftah mati masuk surga. Apakah ada jaminan, Pak? Anissa 124 coba dibuka. Anissa 124. Ya. Itu coba Mereka yang beramal soleh baik dan dia beriman masuk surga. Itu ada. Kenapa jaminan masuk neraka lebih jelas daripada jaminan masuk surga, Pak? Ini kan dibersihkan dulu. Coba kalau nonton gimana? Langsung masuk surga gitu. Asal percayanya Yesus masuk surga. Yesus. Jadi maksudnya gini, Pak, surga, gitu. apakah iman kepada Tuhan Bapak tidak mampu meluputkan Bapak dari neraka? Nah iya kan dibersihkan dulu gitu loh. Itulah konsep keadilan dalam Islam. Lalu kalau gini, Apakah selama iman kepada Tuhan Bapak itu tidak mampu meluputkan Bapak menghindar dari neraka? Nggak bisa, Pak? memang lagi ya kalau Muslim itu ya bisa masuk juga banyak amal. Ya, Jadi gini, Bapak banyak beriman. amalnya daripada dosanya kan bisa langsung masuk surga gitu loh. Jadi Kalau banyak dosanya ya dibersihkan dulu. Ya kita semua Muslim yang inginnya langsung masuk surga, lebih banyak baiknya. siapa yang masuk surga? Yang masuk surga siapa? Yang langsung. Muslim gitu loh. Yang langsung masuk surga siapa? Ya tergantung amalnya. Ya kita semua Muslim itu pinginnya langsung masuk surga, pinginnya banyak amal daripada buruknya, baiknya daripada buruknya gitu loh. Tapi bisa. Ya bisa. Contohnya satu, Pak, siapa? Contohnya satu aja. Ya para mujahid yang berperang melawan orang-orang kafir memperjuangkan Islam waktu itu. Oh, di mana dalilnya itu? Dalilnya di mana, Pak? Ada. Nah, mereka itu nggak meninggal tapi ada di sisi Allah, mereka malah bahagia gitu loh. Bapak kan tadi juga mengkonsumsi hadis-hadis yang doif, Pak. Itu di mana tertulis? Iya, saya tuliskan. Kan percaya, asal percaya Yesus Tuhan langsung masuk surga gitu. Lah malah curhat. Nggak gini lah. Lepas Itu cuma tadi- Anda jadi otot itu baik tadi- hati. Kalau Sudah dijelaskan itu tadi. Terus Yang saya tanya langsung Bapak, masuk surga yang otot itu terus nggak ada. Pak, Gimana ya, Pak? Pak, kami sedang bertanya, Pak. Tolong jawab berdasarkan pandangan Islam. Jangan campur-campurkan dengan agama Nah iya enggak. Gitu. tadi saya tanya, kalau Bapak pasti mati, kenapa keselamatan Bapak itu masih belum jelas? Ya situ yang belum jelas itu loh. Saya tanya kepada Bapak, apakah Bapak pasti masuk surga? Ya Pak, yang pada akhirnya pasti masuk surga Muslim itu. Loh, saya tanya, Bapak pasti masuk surga?
Enggak, kita pada akhirnya pasti masuk surga. Oh. Pada akhirnya enggak, pada akhirnya pasti Sebelumnya masuk surga. berarti sebelumnya kemana dulu? Nah, ya tergantung orangnya, amalnya lebih baik, banyak yang baiknya atau yang buruknya. Ya kita semua sebagai muslim tingginya langsung masuk surga itu memang ada di jembatan Shirathul Mustaqim itu. Nah, Bapak Itu temukan di nggak ada, Bapak temukan di mana di dalam Al-Qur'an? Bapak temukan di mana ayat Al-Qur'an ada jembatan Shirathul Mustaqim itu di mana Bapak temukan? Nah, ini kemana-mana. Ya, Loh, Bapak kemana-mana ada, Pak. Justru Bapak menjawab nggak sesuai dalil semua ini. Maksudnya? Ketika Bapak katakan, oh nanti kami melewati jembatan dulu, Bapak temukan di mana ayat itu dalam kitab suci Bentar, ya, Bapak? bentar, apa dasarnya? Apa ada dalil gitu, bentar, saya carikan. Ya, saya bantu cari Maryam 71. Coba lihat. Nah, terus yang 72-nya gimana ya Pak? Yang Ya, bertakwa itu- nggak ada, opten bertakwa itu nggak ada. Yang diselamatkan itu muslim yang bertakwa. Tapi Loh iya, kalau itu kan kami juga tidak beriman kepada yang begitu, Pak. iya memang. Pak, Ya, misalnya GR. Nah, kami tidak percaya, Pak. Kan cuman Bapak yang percaya. Coba Bapak temukan di yang mana muslim, kalimatnya yang benar itu muslim. Coba apa kata Edis ya Pak? Gimana? Maryam 71 coba. Ya Bang Edis banyak bilang satu-satunya nabi palsu yang mati diracun ini. Bang Edis juga bilang satunya nabi yang kerasukan setan ini. Sendiri kan Katolik kan. Jadi yang mana mau kita percaya dari Bung Edis yang mana maksud Dibantah Bapak? dulu gitu loh. Pak, jangan lari-lari lah Pak kalau ingin diskusi. Jadi enggak, ya biar adil. Di mana Ya, Pak? itu nggak- Yang nggak- jembatan nggak ada pengaruhnya sama muslim gitu loh. jembatan Namanya Sirotnya juga di mana Pak? kafir. Ayat jembatan Sirot di mana tadi? Saya Ya, tunggu. sebentar. Tiba-tiba ada proyek pembangunan jembatan. Kasih tahu saya Pak. Ya iya terserah situ. Situ Duh, nggak ada terserah nggak ada- situ. Keyakinan. Nggak, Saya bertanya. situ ngomong apa itu nggak ada pengaruhnya sama muslim. Itu kan kafir gitu loh. Ya silakan Pak, silakan. Jembatannya di ayat berapa itu? Udah saya kasih bocoran Maryam 71 juga. Ya 72 dibaca gitu loh. Loh orang kita mau cari jembatan. Di sini juga banyak jembatan. Lah iya makanya. Jembatan itu kan ada dalilnya. Nah kalau jembatan yang Bapak maksud tuh mana dalilnya Pak? Ya, harusnya itu dibantah dulu. Masa diem-dieman baik sih? Nggak boleh nyembah patung. Masa kok diem aja? Harusnya beraksi. Daripada Kayak buat apa kuburan gitu. jadikan berhala Pak. Kenapa? Iya. Kuburan jadikan berhala. Nah, itu orang nggak Iya heran boleh. saya Pak Miftah nih Bang sudah setua ini diskusinya kayak anak-anak loh. Itu mana sih harusnya adil? Pas itu nggak percaya terserah. Sini aja ntar Nggak ya. ada- nggak ada pengaruh. Cari orang yang lebih muda kayaknya ini. Bang Jeki nanti kalau Senin saya turun berarti saya ini ya. Udah Oke, pamit oke. ini. Baik. Udah Dien. Halo. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari mana keyakinannya, Bro? Saya Muslim, alhamdulillah. Muslim. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini hostnya Muslim apa Kristen? Ya, Kristen, Bro. Oh iya. Ini pertanyaannya janggal banget dari dulu nih. Kan kita Indonesia kan udah dijajah 350 tahun sama Belanda nih. Ya, Kalau yang seumuran saya, seumuran 40-an gitu kan, kita itu udah tahu sejarah bahasa bangsa Indonesia itu sebelum merdeka dijajah Belanda 350 tahun nih. Dan kita tahu dan percaya bahwasanya Belanda itu bawa misi 3G, Gold, Glory, and Gospel, ya kan? siapa yang ngomong Nah, gitu? ya, buku pelajaran sejarah. Kan ada. Boleh ditunjukin, Bang? Biar saya lihat. Iya. Masa saya harus nunjukin buku SD saya zaman-zaman sekolah? Nggak ada. Cuma ini kan dari mindset saya, pengetahuan saya zaman sekolah Jadi- dulu gitu loh. Sampai tahun berapa? Bentar dulu, biar nanti satu pemahaman itu untuk membahas suatu masalah, suatu topik itu kita harus samakan dulu.
pandangannya, sudut pandangnya dulu. Bagaimana saya Sekarang bisa? saya tanya dulu, sampean tahun berapa kelahirannya? Loh, nggak usah tanya saya. Kalau antum mau ceritakan punya sampean silakan. Jangan Ya enggak bisa gitu bro. Karena baru saya cerita aja. Bentar dulu. Karena saya baru cerita aja dari zaman sekolah saya. Anda udah minta bisa buktiin nggak gitu kan? Iya dong. Nah iya makanya saya tanya dulu. Apakah pernyataan itu salah ya? Salah sih enggak, karena pernyataan itu enggak ada yang salah namanya pernyataan. Dan pernyataan bisa itu salah. pendapat. Kalau pernyataan Oh, itu bisa beda. salah. Kalau pendapat bisa salah. Kalau pernyataan namanya dia sudah nyatakan itu nggak Loh. boleh. Kok Kalau dia malah sudah dibalik? kalau dia berpendapat, ya kan berpendapat pendapat itu berbeda. Tapi kalau pernyataan itu sebagai pernyataan dia langsung. Nah, kalau Anda tadi mengatakan Kok ada di buku, diputer gitu. loh itu dua pengertian yang berbeda. Pemikiran konsepnya. Itu Kalau dua pernyataan yang berbeda. Loh kan. Sekarang saya tanya, Kalau kalau pendapat- pernyataan, kalau Brother, pernyataan, bro, dengar dulu, diam dulu. Kalau namanya pendapat, walaupun mata kita ngelihat itu barang itu warnanya hitam, kita bilang putih, kita bisa bilang itu putih. Itu namanya pendapat. Pendapat itu nggak ada salahnya atau benernya, karena namanya pendapat. Tapi Bisa kalau salah. pernyataan harus pakai data dan fakta, gitu loh. loh, yang memang itu yang saya bilang. Ya makanya saya tanya dulu. Nggak, sekarang kamu gini, kan nanya. bro bisa tidak membuktikan bahwa tadi yang 3G kata bro itu tadi, itu dari buku pendidikan. Bisa tunjukkan ke saya? Makanya saya tanya dulu tahun kelahiranmu berapa? Loh, Biar satu pemandangan, kalau satu pegangan, usia- satu pedoman. Kalau usiamu tadi sekitar Ya, 40-an, itu hampir. Muhammad Rasulullah. Ini bro, kalau kamu tadi berpendapat umurmu tadi sekitar 40-an, itu nggak beda jauh sama saya. Udah, silakan kamu tuh sebutkan satu bukunya, mau buku apapun itu saya tracking. Coba tunjukin. Iya, kalau saya kan sekarang maaf nih, online ini saya nggak istilahnya persiapkan ini loh dari buku ini. Saya bukan dolitan. Kalau dolitan mah, kalau kamu tanya dari Bible mana tahun berapa dia bisa ngeluarin, bro. Kalau Iya, kalau saya ini kalau ngeluarin orang umum, bisa, orang awam. ngerti belum Kalau tentu. dolitan memang berdasarkan fakta dia. Tahun berapa kitab Injil, tahun berapa kitab Bible, tahun berapa dia bisa buktiin. Kalau saya Tapi nggak bisa. kenapa Kan Donditan saya orang diajak? awam. Tapi kenapa Donditan diajak oleh Pon Sains nggak mau ya? Lah, gini bro, kalau Donditan itu dari dulu udah punya pedoman prinsipnya itu gini. Kalau kamu yang ngajak debat itu kamu pendeta punya pendidikan. Masalahnya Pon Sains ini bukan seorang Kristen loh. Beliau hanya ingin membahas sains dengan iman Islam. Tapi pada faktanya kita tahu Donditan ini arahnya kemana. Jadi nggak usah bawa-bawa oknum gitu Ya loh. kan, ya gini loh. Kalau Donditan kan udah tahu nih, jelas nih pegangannya apa. Kitab-kitab Injil yang lama-lama itu, kitab Alkitab lah, apalah, Bible lah, apa semua kan. Kalau yang ngajak debat, syaratnya itu yang pertama, Donditan udah punya videonya di YouTube-nya juga ada. Kalau yang mau ngajak dia itu yang pertama mau offline kayak mau online kayak, kalau mau online sama itu Nababan kalau mau online, atau kalau enggak sama Ustadz siapa lagi itu yang suka online itu, Felixio juga bisa. Iya. Tapi kalau mau sama Abdullah Ustadz Munyi ini- saja mengikuti perintah dan peraturannya. Mengikuti peraturan-peraturannya tapi ditolak hanya alasan apa? Dia beragama muslim. Dan alasan apa? Dia tidak bisa membawakan pendeta. Jadi ya sebenarnya kita tahu niat Donditan itu seperti apa Gini loh. sebenarnya. Gak usah bela tentang Donditan. Ya. Maksudnya gini, kita gak usah bawa oknum bang. Gini, Karena pada dasarnya diskusi kita ini kan enggak masalah oknum, karena Donditan punya sendiri, punya jadwalnya sendiri, punya bukan visinya jadwal sendiri bang. Visinya Kita apa? udah tahu kok apa yang diposting waktu itu. Bagaimana mungkin yang sama-sama muslim yang menempatkan kajian sains dan agama, tapi syaratnya harus membawa pendeta karena dia kafir. Itu kan Ya, karena lucu biar- gitu loh.
Padahal yang kafir itu bukan Loh, cuma orang gini- Kristen. Yang gini kafir loh, bisa beragama Bang. Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kenapa cuma pendeta? Saya jelaskan dulu. Karena Donditan itu punya misi. Misinya apa? Membentengi Memurtadkan orang-orang umat Kristen, Muslim. betul? Stop. Lah kok memurtadkan? Lah jelas-jelas Sampai- gini loh. Pernyataan Donditan adalah ketika Abdullah Munyi ingin berdebat tentang Kok sains dan agama, memurtadkan? syaratnya harus Kalian itu menggunakan pendeta. Nggak punya bahasa sendiri apa ya? Kok pakai kata Sudah, makanya gini memurtadkan? Bang, fokus Namanya dengan diskusi murtad, kita. itu keluar dari Islam. Ya. Bang, namanya murtad itu keluar dari Islam. Apakah yang murtad itu otomatis Murtad. jadi Kristen Kenapa begitu? kalian orang Kristen kok memakai kata-kata itu? Kalian nggak punya kata-kata sendiri gitu loh. Loh, kalian juga nggak punya kata-kata Kok sendiri, kalian tapi itu punya kan- Kristen kok. Loh, pakai kata-kata itu. Kalian bilang, kau sendiri yang bilang memurtadkan orang-orang Kristen. Lah kok lucu kok memurtadkan orang Kristen? Bang, Sampai nggak Al-Quran punya bahasa aja itu sendiri. banyak Ya, menggunakan dalam bahasa Islam Kristen. itu murtad. Gini, kita nggak usah fokus Alif terkait aja. dengan bahasanya, Bang. Yang kita fokuskan adalah tujuan dan juga narasi yang disampaikan. Karena gini, Ya udah, balik lagi sama pertanyaanku, nggak usah terlalu jauh ke sana. makanya nggak usah bahas pertanyaan Donditan gini. gitu loh. Silakan tunjukkan sama kita Pertanyaan mana aku gini literasi aja, tentang simpel tiga aja. itu. Indonesia ini udah 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kenapa kok ada orang Indonesia beragama Kristen? Padahal Indonesia itu dijajah sama Belanda yang bawa misi 3G, bahwasanya gold, glory, and gospel. Tahu sendiri apa itu 3G itu. Sekarang udah 5G nih internetnya. Oke, Gitu kita udah aja tangkap. pertanyaanku, simpel aja. Nah, Baik. pertanyaanku silakan jawab secara nalar, kayak secara kitab kalian kayak yang tahun berapa gitu. Udah Oke. selesai gitu. Tahan ya. Oke, monitor Pastor Cipto. Kelompok bodoh. Wih, bahasanya Islam sekali. Kenapa kamu marah-marah, Bro Dien? Kamu mau diskusi apa kamu mau maki-maki? Dien? Pastor, kenapa kamu maki-maki? Ya karena itu tadi. Enggak, kenapa kamu maki-maki? Kamu berani on cam sama saya enggak? Ya? Kamu mau diskusi apa kamu cuman mau merepet aja? Hah? Kenapa kamu marah-marah? Marah aja bang, karena topiknya itu melenceng kemana-mana. Dari Topik pembahasan apa? pertama, katanya Topik apa? tadi tanya, saya tanya ke abang, Ah, Bang, tahun kelahiran berapa? Abang nanya ke semuanya gitu. kenapa? Padahal pertanyaan saya simpel aja. Lah, urusannya dengan diskusi dengan tahun kelahiran saya itu apa? Karena saya nggak bawa buku pelajaran tahun saya dulu gitu loh. Memang udah ada. Itu kamu ngarang sendiri itu. Loh, kok garang sendiri? Ya, kamu ngarang sendiri. Kalau teori penjajahan, harusnya Indonesia ini mayoritasnya agama Kristen. Kalau pakai teorimu tadi. Nah, buktinya sekarang Indonesia ini agamanya apa mayoritasnya? Ntar dulu. Doh, Kok bisa kayak gitu? kamu harus tahu kalau orang itu menjajah suatu daerah, ya, menjajah suatu daerah. Contohnya misalnya di keyakinan. Lah kan penjajahnya ya, kalah, Bang. Indonesia kalau merdeka. Sebentar. Indonesia kan merdeka. Itu namanya artinya bukan tentang agama. Apakah Ya kamu karena pikir- penjajahnya kalah, Bang. Apakah kamu berpikir semua Karena penjajahnya perjuangan- kalah. Ini sebentar. Apakah Karena kamu penjajahnya berpikir kalah, makanya Kristennya nggak ada, sedikit gitu loh. Oke, gantian dulu. Jadi Ya semua alhamdulillah Islam itu pahlawan. menang. Ini bro, Udah jadi apakah merdeka. semua? Wah, kamu repet terus kamu bro. Karena memang harus Kalau- gitu. Lawan kalau- lawan kalian itu harus merepet. Kalau diskusi itu pakai ini, bukan pakai ini doang. Waktu kalau kamu bilang bahwa yang kan kalah penjajahnya, berarti bukan persoalan agama. Kalau yang dibawa itu adalah agama, maka secara teori penjajahan yang dijajah itu pasti beragama yang menjajah. Contohnya Turki misalnya. Kamu tahu dijajah siapa? Yang bahkan mengganti rumah Ngapain ibadah. jauh-jauh ke Turki? Ini saya ngomong sejarah karena kamu kayaknya kamu nggak ngerti apa-apa gitu loh. Waktu kamu tahu
Turki, ya, rumah ibadah yang Hagia Sophia, Turki. itu tahu? Rumah ibadah yang dulunya gereja diubah jadi apa, tahu? Tahu nggak? Ya tahu lah. Ya, jadi kalau sekarang masjid kalau itu. tahu itu kan berarti Lah, dia dijajah siapa? sekarang saya tanya dulu. Dia dijajah siapa? Sekarang Turki dijajah Sekarang siapa? tanya dulu. Saya mau tanya. Ini kayaknya kamu nggak masuk nih. Turki dijajah siapa? Sekarang sebelum Turki itu dijajah ada namanya siapa? Turki itu. Turki itu dijajah masuk siapa? negara Islam apa bukan? Turki dijajah siapa? Turki Saya itu tanya. negara Islam bukan. Turki itu negara dijajah Islam siapa? Saya bukan. tanya. Ayo. Turki itu masuk negara dijajah Islam siapa? bukan. Dijajah siapa, bro? Turki itu negara Islam bukan. Yo, saya tanya Turki itu dijajah negara Islam siapa? bukan. Aku tanya dulu. Turki itu negara Islam bukan. Turkmenistan. Tapi kita ngomong Indonesia. tentang bahwa kalau Ya. orang tersebut dijajah oleh suatu keyakinan itu akan mayoritas. Nah, kalau tadi kita bicara Turki dijajah siapa? Saya tanya. Turki itu negara Islam dulunya. Tahun berapa? Turki itu Kristen, dulu nama Persia. Tahun berapa? Bro, nggak usah jauh-jauh dulu. Pertanyaan aku jawab aja dulu. Uyul kamu. Pertanyaan aku Nggak jawab ngerti dulu. apa-apa. Kalau sudah mulai pusing kepalaku. Kamu nggak ngerti sejarah. Kalau kamu berbicara bahwa sebuah wilayah dijajah atas dasar agama, lihat ya, atas dasar agama kan kamu tadi bilang, bohong di buku SD saya, Gospel Tuyul Bahlul Gembel, itu tuh kamu tuh cuman bahasamu dari mereka itu semua. Yang memang mau mendiskreditkan, yang mau menampakkan kekristenan itu bagaimana. Apakah waktu mereka menjajah Indonesia, mereka menyuruhkan haleluya, menghajar semua yang ada? Yang kedua, apakah kamu berpikir bahwa semua pahlawan negara kita adalah satu agama? Sekolahmu di mana sih, bro? Sekolahmu di mana? Buku sejarahmu yang cetak siapa? Tuh, kamu bisa tuyul begitu kamu. Aduh, belajar sejarah lagi yang benar. Tadi mau dijawab karena kamu yang mulai nih. Kita mau tadi ngomong tentang kondusif, kamu malah maki-maki, ya. Itu dia, udah kebakaran sekolahmu apa gimana? Kalau ngomong-ngomong tentang sejarah, itu udah pernah ada di buku sejarah, apalagi yang anak SD seperti ini. Ya, berat. Las nih teman-teman, ada topeng hitam. Ada topeng hitam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Pagi, dari mana keyakinannya Bang Topi Hitam, topeng hitam? Saya Kristen. Saya tadi Oke, Bang Etis. Menurut saya Bang Etis itu kurang cocok menurut saya, tapi itu bilang Maksudnya gimana? Dulu, Bang. Ya, urusan dulu tentang orang lain. Maksudnya kenapa dengan beliau? Ada urusan dulu ya teman-teman dengan seputar pembahasan kita tadi itu aja dulu ya. Itu dia. Jadi ini repot nih teman-teman, karena kalau kita bicara tentang percetakan buku ya, kemarin teman-teman tahu bahwa di Kementerian Pendidikan ya kan pernah mencetak bahwa orang Kristen itu menyembah, katanya Tuhannya, Allahnya ada 3 kan, yakni Bapa, Yesus, dan ibunya. Ya, jadi mencetak bahwa Kristen dan Katolik menyembah 3 Allah. Itu dicetak tuh, bukunya sudah jadi. Hanya saja ada yang melihat dan mengkoreksi, maka ditarik kembali. Nah, seandainya buku itu kemudian jadi tersebar,
Coba bayangkan tuh teman-teman. Itu dari orang-orang yang nggak belajar itu. Ya, dan juga dari catatan-catatan sejarah yang memang itu terlihat ingin melihat bagaimana ya berbicara tentang kebenaran ya, tentang fakta sejarah yang sebenarnya, karena memang menimbulkan kebencian, dan akhirnya seperti apa ya, bahwa kekristenan itu adalah agama ini, kekristenan itu adalah ini, dan lain sebagainya. Nah, ditimbulkan dari orang-orang yang ya seperti itu. Ya, itu dia. Oke, masih monitor, Pastor Cipto? Iya, monitor. Ya, silakan, mungkin ada tanggapan dulu Pastor. Di bawah masih lihat ada beberapa. Ya, cukup itu. Jadi yang 2 orang terakhir yang dari non-Kristen, rupanya ini kan takut untuk dijawab. 2 atau 3 orang terakhir itu ya. Ciri khas takut itu kan nggak berani mendengar jawaban. Jadi jangan takut kepada orang Kristen. Intinya itu ya. Salah satu ciri takut, ada 4 ciri ya. Pertama, nggak berani naik. Atau yang kedua, berani naik tapi maki-maki. Suara ditinggikan. Jangan suara ditinggikan, tapi adab yang ditinggikan. Lalu ciri takut yang ketiga adalah menafsir sendiri. Itu membuat utangnya banyak. Karena menafsir salah, apalagi ini bukan agama Anda, membuat bertanggung jawab di akhirat. Ciri takut yang keempat adalah apa? Tidak berani mendengar jawaban. Ya, jadi berani bertanya, nerocos, tapi nggak mau mendengar. Itu ciri dari takut. Jadi jangan takut sama orang Kristen. Bertanya dengan baik, maka semua tentu disambut selama dengan adab. Silakan, Jeki. Oke. Baik, sebentar ya. Apakah masih ada teman-teman dari Lintas Iman? Oke. Jadi kalau perjalanan sejarah teman-teman kita perlu lihat baik-baik ya di buku SD. Oke, kita lanjutkan dulu. Belajar yang benar ya, Bang. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk semua teman-teman yang sudah menyimak dari awal ya sampai saat ini masih bersama-sama dengan kita, dan kita boleh berlangsung 5 jam 25 menit dalam kemurahan Tuhan. Dan kalau ada nanti teman-teman, apakah masih ada ya teman-teman? Saya kalau ada satu lagi dari Lintas Iman boleh, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, kita akan closing. Dan nanti supaya tidak kehilangan jejak dari live ini, teman-teman boleh follow dulu ya. Dan teman-teman yang belum gabung di Love Orange, monggo gabung di Love Orange dulu, sehingga di kesempatan yang akan datang teman-teman akan dapat dengan mudah untuk menemukan siaran ini kembali. Dan nanti teman-teman kalau mau bergabung di lain waktu boleh ya teman-teman.